Hai, halo Tribuners, kembali lagi dalam program Tribun News on Cam. Pada kesempatan kali ini, saya sudah mendatangkan salah seorang arsitek asal Surabaya nih, bernama Mas Andi Rahman, yang mana dia bukan sekedar arsitek aja, karena dia memiliki segudang prestasi ya di bidang arsitek tersebut. Dan perlu diketahui juga, beliau ini adalah pemilik Biro Arsitek Andi Rahman di Sidoarjo. Kita sudah terhubung dengan Mas Andi, langsung saja kita sapa. Hai Mas Andi. Hai Mbak Ruth. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana nih? Apakah ada perbedaan di tengah pandemi ini yang mengenai profesi Mas Andi? Apakah dari pendapatannya kah atau sepi tidaknya orderan gitu? Ya, oke. Terima kasih atas undangannya dari tribunnews.com. Cuman sebelumnya mungkin saya mau sedikit merevisi yang disampaikan Pak Ruth ya. Saya lulusan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke, baik. Jadi jurusan arsitektur ya. Ya, jadi terkait pertanyaannya tentang dampak selama COVID ini terhadap proyek atau apa yang kita kerjakan, awalnya memang demikian. Jadi di awal diperlakukannya siaga COVID ini di bulan Maret ya waktu itu ya, itu memang dampaknya cukup signifikan. Jadi sampai mungkin sekitar dua bulan gitu ya, tidak ada proyek sama sekali yang masuk ke kita karena saya mengalami karena mungkin masyarakat juga sedang berhati-hati ya, waspada ya. Tapi alhamdulillah setelah Lebaran, jadi selama menjelang libur Lebaran itu sampai setelah Lebaran kita kembali dapat proyek-proyek juga. Jadi alhamdulillah sih masih cukup normal lah buat kami. Di tengah pandemi COVID ini kami masih dapat beberapa proyek yang bisa membuat perusahaan kami survive. Yeah. Oke, kalau dilihat-lihat ya Mas ya dari berbagai prestasi yang sudah didapat oleh Mas Andi nih, tentu Mas Andi juga melewati perjalanan yang nggak mudah ya Mas ya. Boleh dong diceritain gimana sih perjalanan karir seorang Mas Andi bisa menjadi seseorang sesukses sekarang? Iya, dulu saya masuk arsitektur ITS tahun 2000, lalu tahun 2004 itu saya lulus. Nah, memang ketika saya kuliah itu memang punya cita-cita waktu semester 5, kelak kalau sudah lulus saya pengen punya perusahaan sendiri dengan nama saya sendiri gitu, Andi Rahman Arsitek. Kemudian cuman waktu itu memang bayangan saya akan kerja dulu selama 5 tahun gitu ya, atau berapa tahun untuk menimba ilmu, mencari pengalaman. Tapi ternyata Allah menakdirkan lain. Jadi saya setelah lulus itu sempat kerja di 3 tempat selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun saya kerja di 3 tempat, dan di tahun 2005, jadi 1 tahun setelah saya lulus itu ada tawaran dari teman untuk berkolaborasi membangun perusahaan gitu ya. Dia kontraktor, kemudian saya arsitek, konsultan arsitek, dan kita berpartner. Jadi sejak tahun 2005 itu saya membangun studio saya dengan nama Andi Rahman Arsitek. Dan di tahun 2006, alhamdulillah kami sudah bisa memiliki legalitas. Jadi kita punya legalitas. 2006 kita punya menyewa rumah untuk kantor sendiri sampai kita pindah beberapa kali, dan akhirnya alhamdulillah tahun 2016 kita sudah bisa punya kantor sendiri tahun 2016 sampai sekarang. Dan gitu. juga Mas Andi ini adalah seorang finalis World Architecture Festival di Berlin, Jerman ya, tahun 2016 ya Mas ya? Ya, benar. Boleh diceritakan sedikit gimana sih Mas pengalamannya waktu itu? Ya,
Ya, eh, itu bermula dari kami mendapatkan proyek rumah kos. Jadi di daerah Keputih di dekat ITS itu kita di-hire oleh seorang klien yang waktu itu beliau namanya Pak Iwan. Nah, Pak Iwan ini mempunyai rumah, kemudian dia beli tanah di sebelahnya, lalu di mau dijadikan kos-kosan. Kemudian beliau menghubungi saya untuk mengarsiteki rumah beliau yang dikembangkan jadi rumah plus rumah kos itu ya. Yang itu di tahun 2014. Nah, setelah proyek itu selesai, alhamdulillah klien kami puas dan ternyata rumah kos yang beliau bangun itu peminatnya sangat banyak. Nah, beliau punya satu rumah lagi di gang sebelum rumahnya itu yang sebelumnya rumahnya dikontrakkan. Jadi rumah tinggal satu lantai dikontrakkan. Nah, karena rumah kos yang pertama yang gabung sama rumah beliau ini sukses, beliau akhirnya berinisiatif untuk menjadikan rumahnya yang dikontrakkan tadi untuk mahasiswa ITS itu diubah menjadi kos-kosan. Nah, dari situ kami diminta membantu lagi karena beliau sudah percaya dengan kami. Akhirnya kami buatkan sebuah proposal desain yang mengembangkan dari konsep rumah ini ya, low budget, low maintenance gitu ya, dengan penekanan pada pengoptimalan ruang di lahan terbatas gitu ya. Jadi lahannya cuma 8 kali 15, 2 lantai, dan kami bisa membuat 13 kamar untuk kos-kosan gitu ya. Dengan ada ruang bersama, ruang komunal, kamar mandi, kemudian pantry, tempat parkir, tempat cuci jemur, laundry, semuanya ada dalam lahan yang hanya 8 kali 15. Nah, setelah rumah kos itu selesai dibangun, kami mencoba memasukkan dalam festival internasional ya yang diadakan tiap tahun, yang pesertanya seluruh arsitek dari dunia, dan alhamdulillah ternyata karya kami masuk jadi finalis. Jadi waktu itu dari Indonesia hanya dua yang lolos ya, 2 orang, dan dua orang itu pun satunya arsitek Jakarta itu bukan karya terbangun, jadi masih proposal. Jadi karya terbangunnya hanya punya kami. Jadi dari Indonesia yang lolos hanya kami. Dan akhirnya kami diundang untuk presentasi di Jerman, di Berlin, untuk sebagai finalis. Kami tidak menang waktu itu. Cuman kami sudah sangat bersyukur dan bahagia ya karena menjadi wakil Indonesia dan bisa mempresentasikan sebuah karya arsitektur yang ada di Indonesia, sehingga arsitek dari dunia juga tahu bahwa di Indonesia juga arsitekturnya juga berkembang. Itu sih, Mbak. Walaupun cuman finalis, tapi itu benar-benar sudah membanggakan sekali ya, Mas Andi ya. Ya. Dan dengan prestasi Mas Andi yang sudah dijalani sekarang dan menjadi seorang arsitek yang bukan sembarang arsitek, menjadi seorang arsitek saja tapi juga memiliki prestasi, apakah ini pernah terpikir sebelumnya oleh Mas Andi dari kecil memang sudah memiliki cita-citakah menjadi seorang arsitek? Tidak pernah sih sebelumnya terpikir seperti itu, Mbak, karena memang dulu waktu kecil saya juga tidak pernah punya bayangan untuk menjadi arsitek. Cuman memang dari kecil itu saya punya hobi menggambar. Jadi hobi menggambar, kemudian mengkomposisi warna, mendesain gitu ya, membuat sesuatu yang erat hubungannya sama kreatif ya, dunia kreatif. Dan itu diajari bapak saya, jadi bapak saya yang mengajari saya. Nah, memang waktu SD guru saya, guru seni ya di SD itu sempat menyampaikan ke saya bahwa Andi Rahman, kamu kalau besar
jadilah arsitek karena kamu suka menggambar. Cuman karena saya masih SD waktu itu, masih kelas 5, jadi saya nggak paham ya apa itu arsitek gitu. Cuman saya hanya mengiyakan aja yang disampaikan guru saya. Tapi setelah itu ya nggak ingat gitu ya. SMP saya nggak ingat, kemudian SMP pun saya habis itu nggak SMA, jadi STM. Jadi kalau sekarang kan SMK ya, dulu zaman saya STM. Dan yang saya ambil adalah jurusan elektro, jadi bukan bangunan yang nyambung ke arsitektur ya. Jadi sempat salah jurusan ya. Jadi STM ambil elektro, kemudian, nah waktu STM itu saya baru merasa ini bukan dunia saya ketika saya menjalani jurusan elektro itu ya. Karena saya merasa tidak nyaman dan merasa berat gitu ya. Sampai akhirnya kelas 2 STM saya kembali lagi mencoba remind ya, jadi mengingat kembali apa yang sebenarnya saya lebih pas di mana. Beberapa teman saya menyarankan untuk ke arsitek. Jadi karena memang di STM pun saya selalu tiap hari menggambar kan. Terus akhirnya saya mikirnya, oh iya ya, saya harusnya masuknya di bangunan kemarin itu bukan di elektro ya. Tapi karena sudah terlanjur, saya akhirnya wah berarti gini aja, saya pengen kuliah habis lulus STM itu, dan saya akan mengambil jurusan arsitektur. Jadi saya pengen meneruskan yang ya dunia saya lah, bakat saya di situ, dunia saya di situ, saya mau mencoba gitu ya. Dan alhamdulillah saya diterima waktu UMPTN, diterima di arsitektur ITS. Dan benar, jadi ketika saya menjalani kuliah di arsitektur ITS, perasaan yang saya rasakan sangat berbeda ketika saya sekolah di jurusan elektro. Jadi saya merasa sangat bahagia gitu ya, karena ya memang bakat saya di situ gitu ya. Jadi saya menjalani kuliah dengan bahagia, dan teman-teman saya justru yang stres gitu ya, karena mereka salah jurusan. jadi saya sangat enjoy, dan alhamdulillah juga tugas akhir saya dapat nilai terbaik ya itu. Jadi di angkatan saya mendapat nilai tertinggi, dan dapat award waktu itu. Saya diberi award sama jurusan jalan-jalan ke Singapura sama Malaysia. Ya, saya juga sempat juga kepoin Mas Andi nih. Jadi Mas Andi ini adalah lulusan terbaik ya, Mas, kalau nggak salah ya, di angkatan. Bukan terbaik, tugas akhirnya yang terbaik. Tugas akhirnya yang terbaik. Tugas yang terbaik ya. Saya tertarik nih Mas sama ceritanya Mas Andi yang tadi waktu STM salah jurusan. Tentu selama 3 tahun ya itu ya Mas ya. Ya. Selama 3 tahun pasti terkekang banget nih, maksudnya hobinya kan kayak nulis, gambar-gambar dan yang lain-lain, tapi harus berkutat dengan segala hal yang berbau elektro. Gimana sih Mas caranya untuk tetap meluapkan hobinya Mas Andi, atau apakah Mas Andi tetap ikut lomba kah, atau menggambar-gambar sendiri di rumah kah, atau bagaimana? Iya, saya memang menyalurkan bakat saya dengan menggambar di rumah dan menggambar di sekolah juga. Jadi buku saya gambari, buku teman-teman saya gambari gitu ya. Cuman anehnya ketika saya gambari buku-buku teman saya itu mereka tidak marah gitu. Gak apa-apa kamu gambar aja. karena mereka bilang gambarmu bagus, saya suka gitu ya. Terus kemudian kalau waktunya di depan kelas kan ada yang bagian nulis gitu ya, diberi tugas guru. Kemudian kalau ada yang bagian menggambar komponen waktu itu ya, jalur-jalur komponen itu teman-teman selalu yang meminta saya yang gambar gitu ya. Jadi ya saya senang aja, jadi gambar komponen, mendesain PCB itu saya senang sekali gitu ya. Jadi sampai guru saya yang STM juga bilang ke saya selama mengajar di STM belum pernah melihat anak yang mendesain PCB seniat kamu gitu ya. Karena saya sangat niat gitu ya, desain PCB-nya saya benar-benar desain yang guru saya belum pernah lihat lah siswa yang seperti itu. Yang sebenarnya itu karena ya saya memang senang gitu ya. Lalu Gitu selama dalam kurun waktu 3 tahun itu, apakah Mas Andi tetap menjalankan
pelajaran dengan baik, maksudnya kan itu ceritanya salah jurusan kan, tapi maksudnya nilai-nilainya apakah juga baikkah atau baik di bidang menggambar saja? Ya sih, memang ketika SD SMP itu nilai saya yang paling menonjol memang di menggambar dan kesenian, jadi selalu paling tinggi gitu ya. Yang lain ya tidak standar. Kemudian di STM itu saya meskipun saya salah jurusan, tapi saya waktu itu tetap berjuang ya. Jadi saya belajar dengan giat. Bahkan saya ikut les. Uh, jadi di kelas saya itu hanya 5 orang yang ikut les, salah satunya saya. Yang intinya les itu kan untuk menambah kemampuan kita ya, untuk memahami semua pelajaran elektro waktu itu. Dan itu jauh, jadi lesnya itu di Kedung Doro. Saya masih ingat, jadi saya sampai rumah itu setelah Isya gitu ya, seminggu 3 kali ya untuk ikut les itu. Karena saking saya pengen bisa gitu ya, pengen bisa elektro lah, berjuang gitu ya. Meskipun ya tetap saja nggak bisa. Cuman saya ya alhamdulillah sih, karena mungkin karena belajar terus ya, meskipun jiwa saya tidak di situ, tapi waktu lulus STM pun saya dapat peringkat ketiga di satu kelas. Jadi cuman ya saya setelah itu ya dalam hati saya nggak akan mau kuliah di jurusan elektro. Saya mau di arsitektur gitu ya. karena mengalami beratnya itu ya. Iya, iya. Lalu walaupun itu bukan jurusan yang diinginkan oleh Mas Andi, tapi pasti adalah ya ilmu yang bisa dipakai untuk profesi Mas Andi yang sekarang, ilmu elektro. Ada korelasinya nggak kira-kira arsitek dengan elektro? Nggak ada sih Mbak, cuman memang pelajaran mendesain PCB itu berkesan sama di dalam diri saya, sehingga ketika menjadi arsitek pun kalau saya merancang gitu ya, itu jalur-jalur listrik saya desain. Jadi sebagian arsitek tidak memikirkan itu, tapi saya karena pernah punya pengalaman mendesain PCB, jadi saya jalur listrik di desain kami itu saya desain, diekspos dan didesain, sehingga menjadi sebuah instalasi yang tersendiri, yang beda ya, yang membuat ciri khas salah satu karya-karya kami. ya ada sedikit ya yang ada gunanya juga sih. Jadi biayanya tambah dong ya kalau misalnya tambah desain instalasi listriknya. Itu sudah ini sih, bagian dari ini ya, nilai lebih lah, servis kami. Oke, baiklah. Mungkin di sini Tribuner semua tuh ada yang pengen juga nih Mas untuk bisa jadi seorang Mas Andi, seorang arsitek. Kira-kira apa aja sih Mas modal yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang arsitek? Iya, pertanyaan menarik. Jadi begini, menurut saya profesi arsitek itu erat kaitannya sama bakat. Jadi dia hampir seperti seniman ya, seniman. Jadi agak susah memang kalau tidak memiliki bakat, kemudian masuk di arsitektur dan menjadi arsitek, karena dia harus berjuang ekstra keras dan tetap menurut saya susah, karena seperti artis itu ya, artis kan tidak seniman tidak bisa diajarkan kan, karena seniman itu dilahirkan ya, sama kayak arsitek. Jadi arsitek itu dilahirkan, jadi dia memang punya bakat bawaannya, sehingga ketika dia menjadi arsitek dia akan bisa menjadi arsitek yang baik, karena dia memang punya pemberian anugerah dari Tuhan, satu kelebihan ya di bidang perencanaan atau desain itu ya. Jadi kalau menurut saya jangan dipaksakan kalau tidak ada bakat di situ ya. Jadi kalau punya bakat, nah itu harus dikembangkan. Masuk ke kuliah di jurusan arsitektur, belajar arsitektur yang baik. Bakat pun tidak cukup. Teman-teman saya banyak yang berbakat, tapi juga banyak yang tidak jadi arsitek. Karena bakat itu harus terus dilatih, dikembangkan, dan
sampai pada level cinta ya. Jadi profesi arsitektur itu kita harus cinta. Profesi arsitek itu menjalannya kita harus cinta, karena kalau tidak akan sangat berat sekali ketika di awal menjalani usaha dan profesi arsitek. Tapi kalau cinta ya karena namanya cinta, jadi apapun akan dia lalui dengan happy gitu ya, sehingga dia akan bisa melewati masa susah di awal itu. Oke, ya, jadi buat Tribuners semua yang sekarang mungkin masih salah jurusan, jangan khawatir karena Mas Andi aja yang dulunya elektro bisa langsung ke arsitek. Yang penting kalau Tribuners punya bakat harus bisa dikembangkan, dan juga kalau bisa juga harus beriringan dengan ilmu-ilmu yang harus Tribuners pelajari juga ya Mas Andi ya, nggak boleh sembarangan ya. Iya, intinya terus belajar ya, terus belajar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.